Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Gusti Mahesa dengan NIM 2206030. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekuivalensi dari NFA ke NFA dan DFA. Oke. Di sini ini terdapat soal diketahui bahasa A memiliki awalan 11 dari sigma 01. Terdapat state R, S, dan T. Jika state R mendapatkan inputan 1, maka akan lanjut ke S. Sedangkan jika state R tidak mendapatkan inputan 1 atau kosong, maka state ditolak. Lanjut, jika state S mendapatkan inputan 1, maka akan lanjut ke T. Dan jika T mendapatkan inputan 1 atau kosong, maka akan tetap berada di T. Lanjut, bahasa B terdiri dari 0 minimal 1 dari sigma 01. Di sini terdapat state awal yaitu A dan B. Jika A mendapatkan inputan kosong, maka akan lanjut ke B. Dan jika B mendapatkan inputan kosong, maka akan tetap berada di B. Dan jika A mendapatkan inputan 1, A akan ditolak, menghasilkan state kosong. Oke, lanjut. Di sini terdapat bahasa C. Bahasa B disambung dengan bahasa E, IMUP NFA. Jadi, state A dan B disambung menghasilkan epsilon. Jadi di sini terdapat epsilon. Jadi ini hasil dari penggabungan antara bahasa B dan bahasa A. Lanjut, ubah diagram state menjadi transisi untuk epsilon NFA dan tentukan eklosur untuk setiap stage. Di sini terdapat stage A, B, R, S, dan T. Jadi di sini untuk cara pengerjaannya yaitu jika state A diinputkan kosong, maka state A akan lanjut ke B. Maka state A menghasilkan B. Tetapi jika state A diinputkan 1, maka state A ditolak karena tidak terdapat. Maka hasilnya state kosong. Dan jika B diinputkan kosong, maka B akan tetap berada di B. Tetapi jika B diinputkan 1, karena tidak ada 1, maka B akan terdapat ke state kosong. Dan jika R diinputkan kosong, maka R ditolak karena tidak terdapat, menjadikan state kosong. Tetapi jika R diinputkan 1, maka R akan lanjut ke S. Dan jika S diinputkan kosong, maka sama akan ditolak, menjadikan state kosong. Dan jika S diinputkan 1, maka akan lanjut ke T. Dan jika T diinputkan kosong, maka T tetap berada di T. Dan diinputkan 1 akan tetap berada di T. Untuk eklosur, di sini terdapat eklosur A. Eklosur A akan tetap berada di A. Sedangkan untuk eklosur B akan ke B, bisa ke B atau R karena terdapat transisi. Jadi eklosur B itu terdapat penggabungan. Jadi hasilnya eklosur B yaitu B dan R. Sedangkan eklosur R tetap R dan eklosur S tetap S. Eklosur T tetap berada di T. Di sini kita akan proses ekuivalensi dari IMUP NFA ke NFA. Di sini kita akan mencari fungsi transisi hasil perubahan IMUP NFA ke NFA dengan menggunakan rumus transisi eklosur dengan state dan di input. Untuk contohnya di sini kita akan membuat contoh state A dan B. Jika state A mendapatkan inputan kosong, maka transisi eklosur A dengan inputan kosong. Di sini kita lihat state A ya. State A jika diinputkan kosong, jadi di sini eklosur A jika diinputkan kosong, maka akan menghasilkan eklosur B. Kita lihat eklosur B hasilnya apa, yaitu B dan R gitu. Dan untuk contoh selanjutnya, jika A mendapatkan inputan 1, jadi eklosur A jika mendapatkan inputan 1, maka eklosur A
Jika mendapatkan inputan satu menghasilkan state kosong, maka di sini closure-nya state kosong. Lanjut ke contoh selanjutnya yaitu state B, closure. Closure B jika di inputan kosong. Closure B jika di inputan kosong, maka di sini terdapat BR. Dan jika closure B di inputan kosong dan closure R di inputan kosong, maka B di inputan kosong, maka akan menghasilkan B. Maka closure-nya B. Dan jika R mendapatkan inputan kosong, maka R ditolak menjadikan state kosong. Dan untuk hasil akhirnya yaitu B. B dengan closure B itu apa? Closure B itu B dan R. Lanjut ke contoh selanjutnya yaitu closure closure B jika menghasilkan satu. Closure B. Closure B itu menghasilkan B dan R. Maka jika B mendapatkan inputan satu, maka state B menghasilkan state kosong. Dan jika R mendapatkan inputan satu, maka akan menghasilkan state S. Maka untuk hasil akhirnya yaitu S. Karena closure S yaitu S gitu. Oke, lanjut. Di sini kita akan memproses ekuivalensi dari NFA ke NFA dan DFA. Di sini terdapat tabel perubahan jadi untuk hasil yang tadi. Nah, jika gini, untuk transisi NFA, jika A mendapatkan hasil 0 di sini. Jika A mendapatkan hasil 0, maka A akan masuk ke B dan R. Maka di sini kita membuat state B dan R. Jadi jika A mendapatkan inputan kosong, maka akan lanjut ke B atau ke R. Dan jika A mendapatkan inputan 1, maka state-nya ditolak. Gitu. Dan jika B mendapatkan inputan 1, di sini jika B mendapatkan inputan kosong, maka B akan lanjut ke B, bisa ke tetap berada di B atau ke R di sini itu. Jadi jika B mendapat inputan kosong, maka bisa tetap berada di B atau bisa ke R. Dan jika B mendapat inputan 1, maka akan lanjut ke S. Dan jika R mendapatkan inputan kosong, maka di sini terdapat state kosong, maka ditolak. Dan jika R mendapatkan inputan 1, maka akan lanjut ke S. Dan selanjutnya jika state S mendapatkan inputan kosong, maka state ditolak. Karena di sini terdapat state kosong. Dan jika S mendapatkan inputan 1, maka akan lanjut ke T. Dan jika T menghasilkan 0 atau 1, maka akan tetap berada di state akhir, yaitu T. Nah, untuk diagram transisi dari DFA. Untuk transisi dari DFA, di sini menghasilkan penggabungan. Bentar. Jadi, diagram jika A mendapatkan inputan kosong, maka A akan lanjut ke BR atau A akan lanjut ke state kosong, di mana BR di sini terdapat BR hasil dari penggabungan. Jadi hasil dari perubahan di sini jika A mendapatkan state kosong maka akan lanjut ke BR, maka di sini digabungkan B dan R. Dan jika A mendapatkan inputan 1, maka di sini kita membuat state kosong. Dan jika BR mendapatkan inputan kosong, BR akan tetap berada di BR. Dan jika B atau R mendapatkan inputan 1, maka akan lanjut ke S. Dan jika S mendapatkan inputan kosong, di sini jika S mendapatkan inputan kosong, maka state ditolak. Maka S akan masuk ke state kosong. Dan jika S mendapatkan inputan 1, maka S akan lanjut ke T. Dan untuk untuk yang terakhir yaitu T, jika T mendapatkan inputan kosong atau 1, T akan tetap berada di T. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kekeliruan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.